dapat bersifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menanti kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir di juz 28, dan pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tafsir di surat Al-Munafikun di ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita tentang masalah harta. Karena manusia ketika hidup di dunia maka dia tidak lepas dari harta. Dan harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala spesial pada hari kiamat tentang dua hal. Tentang dari mana ia dapatkan dan kemana dibelanjakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati an rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia gunakan. Wa an syababi fima ablahu, tentang masa mudanya untuk apa masa muda itu digunakan. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang masalah harta dia akan ditanya dari mana dia mendapatkan harta dan kemana dia belanjakan. Wa madza amila fima alima, dia akan ditanya tentang apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui. Maka pada ayat yang mulia ini di surat Al-Munafikun di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana adab etika dalam mencari harta dan kemana seharusnya harta itu dialokasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian menyibukkan kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naluri manusia adalah suka menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah yang penuh dengan harta, maka dia akan terus berpikir bagaimana mendapatkan lembah yang kedua dan lembah yang ketiga. Demikian seterusnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah yang berisi dengan harta. 2 lembah berisi harta yang kalau dia gunakan di dunia sudah cukup. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Labtagha thalithan. Maka dia akan berusaha mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi keinginan anak Adam itu kecuali turab, yaitu tanah kuburan. Itu ketika dia sampai ajalnya, ketika dia meninggal dunia, maka baru selesai keinginannya untuk menumpuk harta. Wa yatubullaha ala man taba, dan Allah senantiasa menerima taubat
bagi orang-orang yang bertaubat. Bahkan meskipun ketika usia seorang itu sudah senja, ya sampai pada usia yang tua, maka keinginan untuk mendapatkan harta dunia senantiasa ada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahramu ibnu Adama wa tashibbul min husnani." Ketika anak Adam sudah tua, sudah senja usianya, maka ada dua perkara yang tetap muda, tetap ingin dia dapatkan. Apa itu? Al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umuri. Dia punya hirs, dia punya keinginan kuat untuk mendapatkan harta, dan dia ingin agar usianya terus bertambah. Ini adalah sikap atau sifat manusia ketika di usia senjanya ternyata dia masih cinta dengan hartanya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan kita jangan sampai kecintaan kepada harta dan anak melalaikan kita untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Kita masih ingat ya, kalau zikrullah di dalam surat Al-Jumu'ah kemarin tafsirannya apa? Fas'au ila dzikrillah. Zikrullah itu apa? Tafsirannya kemarin ada dua. Yang pertama apa? Mendengarkan khutbah Jumat, mau'izatul imam. Satunya lagi as-shalah, yaitu mengikuti salat Jumat. Adapun dzikrillah dalam ayat yang mulia ini berbeda tafsirannya. Jadi perhatikan kata demi kata dalam Al-Qur'an, ketika diletakkan dalam konteks pembicaraan yang berbeda maka maknanya berbeda. Meskipun dengan redaksi kata yang sama. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama-ulama tafsir, tentunya di kalangan para salaf ya, ulama-ulama yang awal di dalam umat ini, tentang makna zikrullah dalam ayat yang mulia ini. Tafsiran yang pertama, tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nama yang tidak asing bagi kita yang mendalami dunia tafsir. Beliau menafsirkan zikrullah dalam ayat yang mulia ini adalah ta'atullah fil jihad. Itu ketaatan kepada Allah di dalam berjihad. Ketika seorang itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya, jangan sampai kesibukan itu menjadikan dia tidak berjihad. Kita kemarin sudah membahas dalam surat As-Saff bagaimana keutamaan-keutamaan jihad di dalam agama Islam yang mulia. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Atha dan Muqatil rahimahumallahu taala, adalah as-salatul maktubah. Jadi yang dimaksud dengan zikrullah dalam ayat ini adalah salat wajib. Jangan sampai seorang bapak atau seorang ibu yang mengurusi anaknya, dia sibuk dengan anak dan hartanya sehingga terlalaikan dari salat wajib. Artinya salat dilakukan di akhir waktu atau bahkan di luar waktunya, atau dia melakukannya dengan tidak sesuai rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian tafsiran yang ketiga adalah faraidu minas shalah. Ini tafsirannya Ad-Dhahhak, yaitu melalaikan dia dari fardu-fardunya salat. Mirip dengan pendapat yang kedua. Artinya dia tidak menunaikan, tidak melaksanakan salat dengan baik. Terburu-buru karena takut kehilangan lepas hartanya. Dia takut waktunya habis karena sibuk mengurusi anaknya. Kemudian tafsiran yang keempat, tafsiran yang lebih mencakup, tafsirannya Az-Zajjaj rahimahullahu taala. Beliau menafsirkan dzikrillah dalam ayat ini ala itlaqihi, sesuai dengan kemutlakannya. Apapun yang bermakna mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk di dalam cakupan ayat yang mulia ini. Sehingga ulama-ulama belakangan ya, di kalangan para mufassirin, mereka banyak menyebutkan tafsiran zikrullah yang lebih umum daripada yang disebutkan oleh pendapat-pendapat generasi awal. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan tafsiran zikrullah ini di antaranya yang pertama adalah melakukan salat 5 waktu sebagaimana disebutkan oleh Atha dan Muqatil tadi. Kemudian menunaikan zakat dan haji, membaca Al-Qur'an, membiasakan membaca zikir dan berbagai amalan-amalan fardu yang lainnya. Yang ketika itu dilakukan oleh seorang hamba,
maka pada hakikatnya dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan ya, di antara bentuk zikir atau zikrullah itu adalah zikir itu sendiri. Ya, wirid itu sendiri. Zikir ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bentuknya ada 5. Jadi di antara bentuk mengingat Allah itu adalah berzikir. Zikir ini ada 5 modelnya, tidak hanya 1 ya. Yang pertama adalah menyebut asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk bagian zikir. Kemudian yang kedua adalah mengingat hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar fikih, belajar hukum itu juga bagian dari zikir. Karena di sana disebutkan larangan dan perintah di dalam agama. Di antara bentuk zikir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sedang berdoa, maka dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk zikir yang keempat adalah membaca kalamullah, membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, kumpulan kitab-kitab zikir, beliau menyebutkan bahwa seutama-utama zikir adalah membaca kalamullah. Jadi membaca kalamullah adalah bagian dari zikir. Sudah berapa tadi? Ada 4. Apa tadi yang pertama? Menyebut nama dan sifat Allah. Yang kedua, mengingat hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Yang keempat, membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Dan yang kelima adalah mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid. Dan ini yang sering kita kenal. Jadi membaca zikir itu salah satu dari bentuk zikir itu sendiri. Semoga satu hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang akan kita bacakan ini memantik semangat kita untuk berusaha melazimkan zikir. Nabi SAW pernah menyebutkan atau keutamaan zikir, itu maksudnya bertasbih ya, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah amalan yang lebih baik? Ya rahmukallah. Yang lebih baik untuk kalian, wa askaha inda malikikum, dan lebih bersih di sisi Rabb kalian. Ini faedah yang pertama atau keutamaan yang pertama. Wa arfaiha fi darajatikum, dan dengan amalan itu kalian akan ditinggikan derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal warik, dan itu lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan uang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini lebih baik daripada kalian berperang yang melawan musuh kalian. Baik itu kalian memenggal leher mereka atau kalian terpenggal lehernya oleh mereka. Jadi keutamanya tadi lebih utama, lebih bersih, lebih utama daripada berinfak emas dan uang. Kemudian lebih utama daripada berperang ya, berjihad. Kemudian kata para sahabat, qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Qala, amalan tersebut adalah dzikrullahi ta'ala, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang ke-9 ini dengan mengingatkan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, artinya kesibukannya dalam mencari harta, dalam mengurusi anak-anak itu melalaikan dia dari zikrullah yang tadi luasnya itu, maka faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Merugi di mana? Merugi nanti ketika di akhirat. Bisa jadi dia di dunia menjadi orang yang kaya, jadi jutawan, bahkan mungkin miliarder. Dia beruntung di dunia dengan hartanya, tapi dia akan merugi kelak pada hari kiamat.
Ingatlah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan bukan untuk menumpu harta sebanyak-banyaknya, tapi kita diciptakan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ingatlah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu jiwa pun yang meninggal dunia kecuali dia telah mengambil semua jatah rizkinya. Dan betapa banyak kita melihat ya orang-orang yang sakaratul maut, kemudian dia sempat hidup sebentar, setelah dia meminum 1-2 teguk air kemudian dia meninggal dunia. Karena itu adalah akhir rizki yang telah Allah tetapkan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbaik-baiklah kalian di dalam mencari harta. Kenapa kita harus cari cara yang baik dalam mencari harta? Kenapa kita tidak gunakan berbagai cara yang penting dapat harta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'anha." Ingatlah bahwasanya setiap jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia mengambil semua rizkinya, wa in abta'anha, meskipun terkadang rizki itu terlambat datangnya. Hutang sudah menumpuk, hutang sudah melilit pinggang, baru datang rizki itu. Tapi ingat bahwasanya seorang tidak akan meninggal dunia kecuali setelah menghabiskan seluruh jatah lumbung-lumbung rizkinya. Maka dari itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesibuk apapun seorang muslim dalam mencari harta, hendaknya dia tetap mengutamakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meluangkan dalam waktu dia mencari harta atau batasan dia mencari harta itu, dia luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam hadis qudsinya. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku," kata Allah. "Amla sadraka ghinan." Niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, dengan qanaah, dengan rasa kecukupan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Fa in lam taf'al, kalaulah engkau tidak menyempatkan waktu untuk ibadah, habis waktunya untuk bekerja mencari harta, mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqraka, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Betapa banyak orang yang sudah sibuk mencari harta, habis waktunya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, yang ada di hadapan matanya, yang ditakutkan ketika akan memejamkan mata di malam hari adalah kebangkrutan, kerugian, hilangnya harta, dan demikian seterusnya. Terus kefakiran itu menghantui dia. Tapi betapa banyak orang yang ketika datang waktu ibadah, ketika datang waktu sholat, dia tinggalkan perdagangannya, dia tinggalkan pekerjaannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ingat para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa rizki tidak hanya harta. Rizki tidak hanya uang. Sehatnya anak kita, solihahnya istri kita, baiknya tetangga kita, mudahnya urusan kita. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ketika ada seorang anak yang sakit 1 malam saja, maka betapa banyak uang harus dikeluarkan, pikiran yang harus dicurahkan, energi yang harus dibuang. Maka ketika anak itu sehat, anak itu pintar, maka sebenarnya itu adalah harta yang sangat mahal, yang bahkan tidak bisa diukur dengan harta-harta dunia. Semoga ucapan dari Ammar bin Yasir, seorang sahabat
yang wafat di perang Siffin tahun 37 Hijriah di usia 93 tahun, yang pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, cukuplah kematian sebagai peringatan, wa kafa bil yaqini ghinan, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Yakin bahwasanya kita tidak akan mati kelaparan. Allah akan terus berikan rizki kepada kita. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Jadi intinya kehidupan dia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari harta dengan cara-cara yang dibenarkan dalam agama Islam yang mulia. Itu pembahasan tentang mencari harta ya. Jadi bagaimana kita dalam mencari harta itu kita tidak berlebihan sehingga melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita teruskan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, kita coba murajaah tadi 4 pendapat ulama. Siapa yang bisa menyebutkan? Tapi kayaknya nggak ada hadiahnya ini. Nggak ada. Baik. Yang bisa menyebutkan ya. 4 tafsiran tentang zikrullah dari ulama-ulama yang awal. Tafadhal, silakan. Yang pertama, taat kepada Allah untuk berjihad. Naam. Yang kedua, salat wajib. Waktu salat sesuai dengan kemutlakannya. Jadi mencakup semua bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 4 ya atau beberapa keutamaan zikir? Artinya zikir dalam arti membaca kalimat-kalimat thayyibah tadi. Dari Abu Darda tadi hadisnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Ada 4 tadi keutamaannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Masya Allah. Ijma' sukuti ini. Baik, kita lanjutkan kalau begitu ya. Ini tentang alokasi harta ya. Kalau tadi cara mencari harta jangan terlalu berlebihan sehingga melalaikan ibadah. Maka sekarang alokasi harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ketika mencari harta kita diingatkan jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Dan setelah harta kita dapatkan ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu, dan infakkanlah. Tidak semua, hanya sebagian saja mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami berikan kepada kalian. Ada 3 pendapat ulama tentang tafsiran wa anfiqu mimma razaqnakum. Ada 3 tafsirannya. Tafsiran yang pertama, kembali tafsiran Abdullah bin Abbas. Ini rating yang pertama ya, karena Masya Allah Abdullah bin Abbas ini sahabat yang banyak menyebutkan tafsir-tafsir ringkas dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mulia. Beliau menafsirkan wa anfiqu mimma razaqnakum, yaitu zakatul amwal, zakat mal. Artinya ketika seorang itu mendapatkan harta, dia harus keluarkan zakat malnya. Zakat mal di dalam Islam itu ada 5 jenis. 3 yang ijma' para ulama akan keberadaannya, dan 2 yang diperselisihkan apakah ada dalam Islam ataukah tidak. Zakat mal yang pertama adalah zakat emas dan perak dan dikiaskan dengan uang. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian. Yang ketiga adalah zakat peternakan. Ini ada syarat-syaratnya ya, kita tidak bahas secara detail. Tapi 3 zakat ini ijma' akan keberadaannya dalam Islam. Kemudian ada 2 zakat yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha. Yang pertama adalah zakat perdagangan, urudut tijarah. Ini khilaf ya. Ada sebagian yang mengatakan tidak ada dan sebagian mengatakan ada. Kemudian yang kelima adalah zakat rikaz, yaitu harta yang ada terpendam di dalam bumi. Baik, ini pendapat pertama dari Abdullah bin Abbas. Kemudian pendapat yang kedua, an-nafaqatu fi huquqil wajibat bil mal, kaz-zakah wal hajj. Yaitu infak dengan harta pada perkara-perkara wajib seperti zakat dan haji. Ini pendapatnya Ad-Dhahak. Jadi zakat secara umum kemudian termasuk haji. Kemudian yang ketiga adalah
shadaqatut tatawwu, yaitu mencakup sedekah sunnah. Ini pendapatnya Al-Mawardi rahimahullahu taala. Ringkasnya para ikhwah, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan infakkanlah harta kalian, wa anfiqu mimma razaqnakum, yang kami berikan kepada kalian, itu mencakup dua hal. Baik itu infak yang wajib seperti zakat mal, maupun infak yang sunnah seperti sedekah. Kalau zakat mal ada aturan-aturannya, kalau sedekah sunnah sifatnya hukumnya adalah mustahab saja. Artinya aturannya lebih longgar begitu. Sehingga ini mencakup semuanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para ikhwah, bahwa apa yang kita infakkan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kalian nafkahkan, yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi kalau ada orang ya, dia memberikan atau minjamkan harta kepada orang yang terkenal dermawan, suka mengembalikan harta, maka tidak ada kekhawatiran. Ini manusia dengan manusia. Walillahil matsalul a'la, dan untuk Allah adalah permisalan yang lebih tinggi. Maka kalau seorang menginfakkan harta di jalan Allah, maka yakin Allah pasti akan menggantinya. Dan setiap pagi para ikhwah turun dua malaikat yang senantiasa berdoa untuk orang-orang yang berinfak pada hari itu. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada satu pagi pun yang seorang hamba berada di dalamnya di pagi hari kecuali turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, berdoa salah satu dari kedua malaikat itu, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak hari ini. Meskipun gantinya nggak harus harta ya, bisa berupa kesehatan, keberkahan umur, istri yang solihah, anak yang solih, dan semisalnya. Wa yaqulul akhar, dan berdoa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit, yang menahan hartanya pada hari ini. Coba kita hitung-hitungan para ikhwah. Seandainya kita ya, satu hari infak ya 2.000 saja, maka sebulan 30 hari berapa? Hanya 60.000. Kalau kita tambah nih, hari Jumat 5.000, hari Jumat plus 5.000, jadi 2.000 plus 5.000, jadinya sebulan kan ada 4 Jumat. Jadi 5 kali 4 berapa? 20. 20 tambah 60 berapa? Hanya 80.000. Kita beli kuota berapa sebulan? Subhanallah, beli kuota 100.000 terasa murah. Sedangkan infak tiap hari terasa berat. Itu yang hanya 2.000 ya, yang kadang orang itu 2.000 hanya nggak terlalu berat begitu, artinya sangat ringan sekali. Ternyata jumlahnya tidak besar. Dan nanti insya Allah akan kita bahas kalau ada kesempatan tentang bahayanya penyakit suh, penyakit pelit. Ternyata penyakit pelit itu tidak hanya menjangkiti orang yang tidak punya duit. Orang yang punya uang ketika tidak dilatih untuk mengeluarkan harta, meskipun uangnya banyak, maka dia pun tidak akan bisa mengeluarkan hartanya. Yakinlah bahwasanya infak dan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kita harus punya mindset ya, pola pikir bahwa apa yang kita keluarkan itu bukan berkurang, tapi hanya pindah rekening. Jadi kalau sekarang kita pegang di dompet kita, kita masukkan di infak itu hanya pindah ke rekening akhirat, yang jumlahnya bisa jauh lebih besar, 10 bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat sesuai dengan yang Allah kehendaki penggandaannya. Jadi tidak hilang, tapi hanya pindah saja, pindah di rekening akhirat. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah ada seorang hamba yang dia pemaaf, maafkan orang lain, kecuali akan menambah kemuliaan hamba tersebut. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah ada seorang yang dia tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala,
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan infak ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sebelum datangnya tanda-tanda kematian. Bagaimana disebutkan di akhir atau di sebelum akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Berinfaklah kalian sebelum datangnya tanda-tanda kematian di antara kalian, sakaratul maut. Yang ketika itu dia akan mengatakan, "Wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib." Seandainya engkau tahan kematianku sebentar. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan infakkan hartaku di rekening, aku akan infakkan tabunganku di jalan-jalan kebaikan agar aku termasuk orang-orang yang salih. Dan ketika meninggal dunia ya, harta yang ditumpuk yang sampai menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis akan menjadi milik ahli warisnya. Sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Janganlah kalian menahan untuk bersedekah, berinfak sampai ketika nafas sudah sampai ke di kerongkongan, kulta, maka engkau baru akan katakan saat itu li fulanin kada, li fulanin kada. Untuk fulan sekian juta, untuk fulan sekian juta. Waqad kana li fulanin, padahal sebentar lagi ketika dia meninggal dunia, otomatis harta itu akan dibagi dengan ilmu waris untuk ahli warisnya, otomatis. Dan selesai. Apa yang sudah dia cari selama ini ternyata sia-sia, yang menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak bermanfaat di akhir usianya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian ketika telah datang waktunya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian apabila telah datang waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengenal apa yang kalian kerjakan. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar jangan sampai terlena dalam mencari harta, dan ketika sudah mendapatkan harta, ingat di sana ada kewajiban yang perlu kita jalankan, baik itu yang wajib berupa zakat maupun yang sunnah berupa sedekah. Dan mulai sekarang kita pasang mindset kita bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah untuk kebaikan kita. Dan sedekah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita. Semoga ayat yang mulia ini memantik semangat kita untuk berani bersedekah dan berani untuk membantu jalan-jalan kebaikan dengan harta yang kita dapatkan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.